pagi anak-anak? Pagi. Ya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, dipertahankan ya kesehatannya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin salah satu teman kalian, yaitu Abdul Jalil. Silakan Mas Abdul Jalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen terlebih dahulu ya untuk sesi presensi. Abdul Jalil, Alivia Rizky, Eka, Fendi, Hesti, Raizan, Sukma, Tri Sukra, Widi, Wiwit. Sebelum memulai pembelajaran ya, di sini Ibu akan memperlihatkan video motivasi. Silakan kalian saksikan. Nah, setelah kalian menyaksikan video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap setelah melihat tayangan tersebut? Apa? Tentang kerjasama. Apalagi? Oh, saling tolong menolong. Ibu memiliki pertanyaan. Coba, siapa yang harus membayar pajak? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ya, bagaimana cara membuat NPWP? Ya, Anis. Betul, secara langsung atau bisa juga secara online. Tentang pretest. Ya. 5 pertanyaan di sini ya. Yang pertama, apakah SPT digunakan untuk melaporkan pajak? Benar atau salah? Benar, benar banget. Kemudian yang kedua, apakah wajib pajak harus melaporkan pajak? Benar atau tidak? Benar sekali. Kemudian yang ketiga, apakah PPN makanan restoran termasuk kategori atau contoh pajak? Benar. Berarti kalian sudah sudah mulai memahami apa yang akan kita pelajari di pertemuan yang kali ini ya. Untuk kali ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Di sini ada 5 tujuan pembelajaran. Diharapkan kalian peserta didik satu itu dapat memahami fungsi dari SPT. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan memahami jenis SPT. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami prosedur dari penyampaian SPT. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat memahami batas waktu penyampaian SPT. Kemudian yang terakhir, diharapkan peserta didik itu dapat memahami sanksi dari administrasi pajak. Ini untuk tujuan pembelajaran kali ini ya. Betul. Untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang SPT pajak yang masih ada hubungannya dengan materi pertemuan yang lalu ya. Masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang definisi NPWP, terus cara membuat NPWP, terus apalagi? Dan tempat untuk membuat NPWP. Nah, untuk kali tentang surat pemberitahuan pajak atau SPT pajak. Nah, Ibu akan menayangkan video yang kaitannya dengan pembelajaran hari ini
tentang surat pemberitahuan atau SPT pajak. Silakan kalian menyaksikan video kembali. Nah, di sini ada pengertiannya ya, pengertian dari SPT atau pengertian dari surat pemberitahuan pajak. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan. Ya. Ini pengertian dari SPT. Berikutnya, fungsi dari SPT itu ada dua ya. Ada dua fungsi dari SPT, yaitu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak untuk yang pertama bagi wajib pajak orang pribadi, yang kedua bagi pengusaha kena pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi itu mempertanggungjawabkan PPh atau pajak. Kemudian kalau pengusaha kena pajak, ini fungsinya untuk melaporkan PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak untuk barang mewah. Ya. Nah, untuk jenis SPT ini terbagi menjadi dua. Ya, SPT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama SPT masa, yang kedua nanti SPT tahunan. Yang pertama dulu SPT masa. Yang dimaksud dengan SPT masa yaitu surat pemberitahuan untuk pajak bulanan. Di sini terbagi menjadi berapa? Ada 6 kategori yang termasuk SPT masa. Yang pertama apa? PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan yang terakhir PPN dan PPNBM. Betul. Kemudian untuk SPT tahunan sini ya, yaitu surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan pajak tahun pajak tersebut ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama SPT tahunan wajib pajak badan, yang kedua SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Namanya saja tahunan, berarti bayarnya kapan? Iya, akhir tahun atau 1 tahun sekali. Kalau tadi di awal yang masa setiap bulan, itu bedanya ya. Nah, untuk SPT tahunan itu terbagi menjadi dua, SPT tahunan wajib pajak badan, dan yang kedua SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tanpa ikatan dinas. Yang kedua, untuk pendapatan kurang dari 60 juta per tahun. Kemudian yang ketiga, yang memiliki pendapatan atau penghasilan lebih dari 60 juta per tahun dan memiliki lebih dari 2 pekerjaan. Ya. Dengan kodenya, kalau yang tanpa ikatan dinas itu 1770, kemudian yang kedua yang kurang dari 60 juta per tahun itu 1770SS. Ya. Ini kode pembeda di formulirnya. Ya. Kemudian untuk prosedur penyampaian SPT, ya, ini bisa melalui 2 langkah atau 2 cara. Yang pertama secara langsung, yang kedua secara online. Kalau yang secara langsung bagaimana caranya? Caranya itu ada 3 ya, ada 3 langkah. Kalau yang kategori yang pertama yang langsung, yaitu apa? Mengambil formulir SPT di kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, mengisi SPT dengan jelas, benar dan lengkap. Yang ketiga, menyerahkan kembali SPT ke kantor pelayanan pajak. Ini kalau yang langsung. Kemudian kalau yang online,
Kalau yang online itu langkah yang pertama mendownload aplikasi di eSPT. Kemudian yang kedua mengisi e-filing secara online. Ya. Nah, berikutnya batas waktu untuk penyampaian SPT. Yang pertama, SPT masa ya, SPT masa itu maksimal 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Itu maksimal 20 hari. Kemudian kalau SPT tahunan orang pribadi itu maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang berikutnya, SPT tahunan badan itu maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya ya, untuk SPT masa di akhir masa pajaknya itu tanggal 1 Maret. Berarti batas akhirnya tanggal berapa? 1 Maret, berarti batas akhirnya 20 hari kemudian. 21 Maret, 21 Maret ya, itu batas akhirnya 20 hari kemudian. Kemudian ada lagi, kalau SPT tahunan untuk orang pribadi itu maksimal kan 3 bulan ya, 3 bulan. Misalnya batas akhirnya itu Desember, berarti akhirnya batas bulan Maret. Bener banget, pinter ya. Nah kalau yang terakhir, yang SPT tahunan badan sama, batasnya itu akhir Desember, berarti batas akhir pembayarannya kapan? April, betul ya. Kemudian ada lagi sanksi, ada sanksinya nih ya, bagi wajib pajak yang tidak ya, yang tidak atau terlambat melaporkan SPT. Yang pertama itu sanksi administrasi. Kalau sanksi administrasi terbagi menjadi 4 kategori. Ada SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu 100.000, untuk SPT tahunan wajib pajak badan itu 1 juta, kemudian untuk SPT masa PPN itu berapa? 500.000, SPT masa lainnya itu 100.000. Untuk kali ini kalian akan berkelompok ya, berkelompok, satu kelompok itu maksimal 5 anak. Ibu akan membagi kelompoknya, nanti setelah ibu bagi kelompoknya, kalian langsung duduk mendekat dengan teman satu kelompoknya ya. Masa dan SPT? Betul. Kalau SPT masa dibagi banyak itu ya. Ada PPh pasal 21-nya, 25 sama PPN dan PPNBM, betul ya. Nanti disiapkan, kelompok yang lain ada yang bertanya harus siap ya, harus siap menjawab. Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah, berarti kalian siapkan teman kalian yang akan maju ya. Atau sudah ditunjuk? Oh, sudah ya. 1 anak atau 2 anak yang maju? Oh, 2, boleh 2 anak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya. Perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Formulir yang disediakan terkait penyampaian pajak dan petugas. Ya, ada yang ditanyakan. Silahkan bertanya, ya, Bu. Apa yang dimaksud SPT pajak?
Cukup, Kuku? Ya. Oh, yang pertama surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak menggunakan untuk melaporkan penerimaan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban perundang-undangan. Berbagai sanksi yang diterima jika wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT pajak. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak berutang yang tidak atau kurang dibayar. Golongan 2, wajib pajak dapat melakukan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan dan dapat disampaikan dengan pernyataan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sanksi administrasi pajak dapat melakukan pembatalan surat pemberitahuan pajak. Jika wajib pajak melakukan pembatalan SPT namun sendiri yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2% per tahun dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Lalu, bagaimana prosedur penyampaian surat pemberitahuan pajak? Yang pertama, secara langsung mengambil formulir C, mengisi e-filing secara online. Ya. Ayo. Kelompoknya Sukma silakan. Oh iya, Widi. PH pasal 21 dan 23. Ya, apa bedanya? Atau dibantu kelompok yang lain yang bisa menjawab, silakan. Kelompoknya siapa? Pasal 21 dan pasal 23, bedanya apa? PPh pasal 21 itu wajib pajak pribadi ya. Kemudian kalau PPh pasal 23 itu wajib pajak badan dalam negeri ya. Itu jawabannya. Dari keempat kelompok ini semuanya bagus-bagus, semuanya percaya diri, semuanya bisa menjawab, tetapi ada satu kelompok yang menonjol dibandingkan dengan yang lain ya. Dari keempat kelompok tersebut, Ibu sebutkan saja ya kelompoknya. Dari kelompok Sukma, kelompok berapa? Kelompok 3. Untuk kelompok ketiga. Tetapi kelompok yang lain jangan berkecil hati, jangan merasa minder, semuanya bagus-bagus, semuanya itu percaya diri, cuma lebih ditingkatkan lagi ya untuk belajar public speaking, untuk meningkatkan kepercayaan. Kita akan ice breaking ya, ice breaking. Ini agar kalian semangat lagi, termotivasi lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Berarti kurang konsentrasi ini, Widi ya. Mulai lagi. Tepuk malam. Nah, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, malam, siang, sore, pagi. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan ya di materi pertemuan kali ini? Siapa yang bisa? Silahkan. Ya Novi. Ya. 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 Ya, betul. Ya. Betul. Yang ketiga, SPT bisa didapatkan. Yang pertama bisa melalui online, yang kedua secara langsung. Betul sekali ya. Kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Novi. Tepuk tangan.
tangan lagi. Sebelah kiri. Ya. Karena kalian di antara kalian sudah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini, berikutnya Ibu akan membagikan untuk soal individu ya. Ini berupa soal 5 pilihan. Kalian baca, pahami, langsung dijawab di lembar itu juga. Empat ya. Kelompok ini berapa? 4 juga. Berapa, Jalil? 5. Awas kena kipas angin. Ini Panji berapa? 5 ya. Kurang nggak? Kurang 1 ya. Silakan kalian tulis nama lengkap dan kelas. Dipahami dulu soalnya, dipahami terus dikerjakan. Dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit ya, 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah semua? Sudah semuanya? Atau ada yang belum selesai? Oh ya. Sudah semuanya. Dalam mengerjakannya bagaimana? Gampang atau susah? Gampang. Ya, gampang. Bisa ya? Bisa. Nanti Ibu cek semoga hasilnya itu maksimal ya. Nah, setelah kalian mengerjakan soal individu ya, Ibu ingin tahu nih ya. Apa tadi sudah Ibu tanyakan secara lisan kayak gini, langsung Ibu ingin jawaban kalian secara tertulis ya. Kalian menulis apa yang kamu rasakan langsung di lembar yang akan Ibu bagi. Cukup? Oh, lebih. Ya. Silakan dikumpulkan beserta dengan LKPD-nya ya, juga dikumpulkan. Untuk pertemuan kali ini Bu rasa sudah cukup ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang SPT PPH pasal 21. Ya. Seperti itu. Terima kasih sekali atas perhatian kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.